Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mirna. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengenalan dasar komputer. Mengenal dasar komputer. Dasar komputer adalah perangkat elektronik yang memproses dan mengolah data secara cepat. Selanjutnya kita masuk ke dalam perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang terpasang secara permanen pada komputer dan dapat dipegang. Contoh komponen perangkat lunak itu yaitu motherboard, CPU, dan RAM. Motherboard ini adalah pusat komponen komputer karena motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai tempat memasang komponen internal komputer. Yang kedua itu CPU. CPU ini merupakan otak komputer yang memproses data. Yang ketiga itu RAM. RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan memori sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Selanjutnya kita masuk ke dalam software atau perangkat lunak. Software ini adalah komponen komputer yang tidak terlihat dan terdiri dari program yang mengelola data. Contoh komponen software itu yaitu sistem operasi, aplikasi, dan drive. Sistem operasi merupakan dasar untuk menjalankan komputer. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dan perangkat keras. Contohnya itu seperti Windows dan Linux. Yang kedua itu aplikasi. Aplikasi merupakan program untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya itu aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan WordPress dan game. Yang ketiga itu drive. Drive adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat keras. Contoh perangkat keras yang memerlukan drive itu seperti kartu grafis, wifi, adaptor jaringan. Kita masuk ke dalam perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh perangkat input itu keyboard, mouse, mikrofon. Keyboard ini berfungsi sebagai tempat untuk mengetik teks dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua itu mouse. Mouse ini berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan pergerakan kursor pada layar komputer. Pengguna dapat menggerakkan kursor, melakukan klik kiri dan klik kanan, serta menggunakan scroll wheel untuk menggeser halaman atau objek pada layar. Yang ketiga itu mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara ke dalam komputer. Mikrofon ini dapat digunakan untuk merekam audio dalam video games, percakapan online, dan merekam alat musik. Selanjutnya kita masuk ke dalam perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan atau mengirim data dalam komputer ke pengguna. Contoh komponennya itu seperti monitor, printer, dan speaker. Monitor ini menampilkan data berupa teks, gambar, maupun video. Printer ini menghasilkan salinan data elektronik di komputer atau perangkat lain seperti teks, gambar, atau foto yang dicetak di kertas. Yang ketiga itu speaker. Speaker ini menghasilkan suara dengan menggunakan sinyal yang berasal dari speaker yang dibuat oleh kartu suara komputer. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis jaringan komputer. Yang pertama itu LAN, yang kedua MAN, yang ketiga dan WAN. Yang pertama itu LAN, jaringan lokal terbatas pada suatu lokasi. Jaringan ini mencakup area kecil seperti kantor, rumah, atau kampus. Yang kedua itu jaringan MAN, jaringan luas menghubungkan komputer di berbagai lokasi. Jaringan ini mencakup area perkotaan seperti antar gedung di suatu daerah. Yang ketiga itu WAN, jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia.
Jaringan yang ini mencakup area geografis yang sangat luas, termasuk negara atau benua. Selanjutnya yaitu file dan folder. File dan folder atau menata data atau menyimpan atau mengorganisir data pada komputer. File yang pertama itu file. File ini merupakan unit terkecil data. Yang kedua itu folder. Folder ini merupakan kontainer untuk menyimpan data. Yang ketiga itu disk. Disk ini merupakan media menyimpan data. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem bilangan. Yang pertama itu bilangan biner. Bilangan biner ini hanya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua itu bilangan desimal. Bilangan desimal ini merupakan sistem angka yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga itu bilangan heksadesimal. Bilangan ini menggunakan angka dari 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Selanjutnya virus pada komputer atau ancaman digital pada komputer. Yang pertama itu malware, merupakan perangkat lunak yang paling berbahaya. Yang kedua itu worm atau melebar sendiri di jaringan. Yang ketiga Trojan horse, yaitu tersembunyi dalam perangkat yang tampak aman. Selanjutnya kita masuk ke dalam keselamatan komputer atau lindungi diri Anda. Yang pertama itu antivirus, yaitu melindungi dari virus yang ada pada file. Yang kedua itu firewall atau mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga itu kata sandi, yaitu melindungi akun kita. Sekian materi saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.